Mungkin masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa tim ini lebih baik dari edisi peraih trofi sebelumnya, yakni generasi emas Spanyol. Namun versi ini jauh lebih menarik dan permainannya terlihat lebih ganas. Tim nasional Spanyol mengakhiri 12 tahun penderitaan. Iya, hanya 12 tahun. Bukan dengan mengandalkan kejayaan generasi emas mereka, tetapi dengan mengarahkan diri mereka ke arah yang baru, dengan pendekatan yang berbeda dan gaya permainan yang lebih segar. Alih-alih berusaha mengingat kembali era tersukses mereka, generasi baru menemukan kesuksesan dengan menjauh darinya dengan gayanya sendiri. Ini bukan lagi La Roja yang Anda kenal. Mereka lebih cepat, lebih kuat, dan lebih ganas. Tidak percaya? Mari kita telusuri alasan bagaimana Spanyol yang baru ini adalah tim yang lebih ngeri dan ganas dari generasi emas Spanyol yang sebelumnya. Sebelum menyimak ulasannya, pastikan Football Lovers sudah subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dan terupdate dunia sepak bola. Spanyol menaklukkan Eropa 2 kali dan dunia dari tahun 2008 hingga 2012, memenangkan 3 turnamen berturut-turut. Tetapi menunjukkan pada musim panas ini bahwa mereka tidak terikat secara ideologis dengan kesuksesan itu. Sepak bola telah berubah dan begitu pula mereka. Banyak prinsip yang sama masih berlaku. Spanyol masih menginginkan penguasaan bola dan mereka masih memainkan permainan passing. Namun kelas 2024 lebih cepat, lebih kuat, lebih langsung dan lebih beragam daripada tim yang memenangkan Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012. Mungkin kurang terkendali, tetapi lebih berbahaya. Begitu hebatnya dominasi Spanyol di Euro 2024. Dalam satu musim panas mereka telah mengalahkan Italia, Jerman, Prancis, dan Inggris, sehingga pikiran akan beralih ke Piala Dunia berikutnya pada tahun 2026. Dan apakah hal itu dapat dihentikan? Yang mengkhawatirkan bagi semua orang, kekalahan Inggris pada hari Minggu terasa lebih seperti awal dari sebuah siklus daripada akhir dari sebuah siklus. Siap-siap dunia, kengerian Spanyol baru saja dimulai. Rata-rata usia pemain inti mereka saat melawan Inggris adalah 27 tahun. Itu tidak termasuk Pedri yang cedera, 21 tahun, atau Gavi yang absen, 19 tahun, yang keduanya dianggap sebagai dua gelandang terbaik di Eropa. Pedri dan Gavi akan semakin membaik, dan hal yang sama juga berlaku untuk pemain sayap Lamine Yamal dan Nico Williams. Lihatlah kedua pemain tersebut, Yamal dan Williams berdiri sebagai simbol Spanyol baru ini. Secara gaya, karena permainan mereka yang dinamis dan melebar, memberikan begitu banyak percikan serangan. Sangat kontras dengan umpan-umpan sabar dari tim-tim sebelumnya. Dan secara budaya, karena apa yang mereka wakili, Williams lahir di Pamplona dari orang tua asal Ghana. Sementara Yamal lahir di Catalonia dari seorang ibu dari Guinea Ekuatorial dan seorang ayah dari Maroko. Spanyol yang baru memenangkan Euro 2024 ini juga lebih beragam dalam hal pemain. Lewatlah sudah hari-hari ketika tim nasional didominasi oleh pemain dari berbagai klub saja. Ke-11 pemain inti mereka saat melawan Inggris bermain untuk 10 tim berbeda. Di 5 liga berbeda, La Liga, Liga Primer, Ligue 1, Bundesliga, dan Liga Pro Saudi. Sebaliknya, pada tahun 2010 dan 2012, susunan pemain inti Spanyol di final hanya terdiri dari pemain dan 4 klub berbeda. Pada final tahun 2010, semua pemain dalam susunan pemain inti bermain di La Liga. 6 diantaranya berasal dari Barcelona. Tahun ini tidak ada keakraban seperti itu. Tidak ada dari 10 pemain outfield yang bermain melawan Inggris bermain untuk klub yang sama. Tetapi ada kemampuan beradaptasi dan ketahanan yang cukup besar. Spanyol bangkit dari ketertinggalan melawan Georgia dan Prancis, dan harus kembali unggul melawan Jerman dan Inggris. Melawan Jerman, mereka menang pada menit ke-119. Melawan Inggris pada menit ke-86. Kemenangan seperti itu membutuhkan keterampilan, tetapi juga keberanian seperti kata pepatah. Apa harapan bagi kita semua?
Nah, menjelang tahun 2026, ada beberapa posisi yang jelas perlu disegarkan Spanyol. Bek kanan mereka Dani Carvajal berusia 32 tahun. Wakilnya di Jerman adalah Jesus Navas yang berusia 38 tahun. Di lini depan Alvaro Morata kini berusia 31 tahun. Fabian Ruiz dan Rodri, dua gelandang tengah mereka, keduanya akan berusia 30 tahun di Piala Dunia berikutnya. Dari sudut pandang negara-negara sepak bola lainnya, mungkin disitulah kabar baiknya berakhir. Yamal masih akan menjadi remaja pada tahun 2026. Williams akan berusia 24 tahun dan Dani Olmo akan berusia 28 tahun. Pedri dan Gavi adalah kekuatan yang sedang naik daun, seperti halnya Martin Zubimendi yang luar biasa, yang tampil luar biasa sebagai pemain pengganti di babak pertama melawan Inggris. Bukan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, Spanyol terasa seperti berada di garis depan evolusi sepak bola di panggung internasional. Dominasi tiki-taka mereka yang terinspirasi Barcelona pada tahun 2010 dan 2012 saat itu tampak seperti sepak bola dari masa depan. Sekarang mereka telah memadukan sebagian dari keterampilan teknis yang luar biasa itu dengan rasa urgensi, kecepatan, dan petualangan yang lebih besar. Musim panas ini tidak ada yang mendekati mereka dalam hal konsistensi dan gaya. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa tim Spanyol ini lebih baik daripada edisi Pride Trophy sebelumnya. Bagaimanapun, mereka harus memenangkan 2 turnamen berikutnya untuk menyamai prestasi generasi emas. Namun, Spanyol yang baru melakukan berbagai hal dengan cara mereka sendiri, dengan kecepatan mereka sendiri, dan musim panas ini, mereka mencapai kekompakan yang tidak dapat ditandingi oleh tim lain. Mereka tidak akan mudah dihentikan. Dalam hal sejarah sepak bola, Spanyol telah membuka babak baru yang lebih segar dan penuh warna. Mereka telah menunjukkan bahwa untuk meraih kejayaan, adaptasi dan evolusi adalah kunci utama. Generasi baru ini tidak hanya mengandalkan teknik dan kontrol bola, tetapi juga memadukan kekuatan, kecepatan, dan keberanian. Inilah Spanyol yang baru, lebih berbahaya, lebih dinamis, pastinya lebih sangar, dan siap untuk mendominasi panggung internasional di tahun-tahun mendatang. Mereka telah membuktikan bahwa dengan semangat baru dan diversitas, masa depan bisa lebih cerah dan menantang dari apa yang pernah kita bayangkan. Iya, generasi baru ini tidak hanya mewarisi kejayaan masa lalu, tetapi juga memperkenalkan filosofi baru, kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Nah, bagaimana menurut football lovers? Apakah Spanyol akan mampu mempertahankan dominasi mereka dan memenangkan Piala Dunia 2026? Apakah ada tim lain yang bisa menghentikan laju mereka? Mari berdiskusi di kolom komentar dan sampaikan pendapat Anda.